Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai etika dalam konseling. Ini adalah perbaikan untuk materi yang minggu kemarin, yang ternyata setelah saya upload ke YouTube kok pecah dan rusak gitu ya di penggantinya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini nanti teman-teman akan mendapatkan materi 2 kali ya, video ini dan video yang selanjutnya. Jadi silakan teman-teman simak baik-baik materi ini. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini atau teman-teman menyimak video ini, silakan berdoa dulu ya, untuk doa sebelum belajar supaya kita bisa mendapatkan keberkahan. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Isu etika dalam konseling atau Ethical Standard of Psychologist menurut APA ya, The American Psychological Association, yang kita walaupun mereka berada di Amerika tapi peraturan-peraturannya banyak kita sadur, kita adopsi gitu ya untuk digunakan di Indonesia gitu oleh teman-teman psikologi gitu ya. Beberapa peraturan ini atau etika standar ini berjumlah 19 ini juga ada di buku kode etik psikologi gitu ya. Jadi nanti ada beberapa hal yang saya jelaskan, tapi ada beberapa hal juga yang tidak saya jelaskan karena sudah ada di kode etik psikologi yang tentunya teman-teman kemarin juga sudah belajar itu. Ke-19 ini diantaranya yang pertama adalah tanggung jawab diri kita sebagai seorang konselor gitu ya. Yang kedua kompetensi, standar moral dan hukum untuk yang ketiga. Yang keempat penggambaran yang salah. Yang kelima pernyataan di hadapan umum. Ya, kerahasiaan, kesejahteraan klien, hubungan klien terapis atau klien konselor. Ya, 1 sampai 8 ini juga ada di kode etik psikologi semuanya. Yang ke-9 pelayanan impersonal, 10 pengumuman pelayanan, 11 hubungan antar profesi juga bahas di kode etik psikologi. Yang keempat pemberian ganjaran atau reward. Yang keempat ke-12, ke-13 keamanan tes, ke-14 penafsiran tes, ke-15 publikasi tes, ke-16 kehati-hatian meneliti, ke-17 kredit publikasi atau peraturan publikasi kalau di buku kode etik psikologi, ke-18 tanggung jawab kepada organisasi, ke-19 aktivitas promosi. Ini juga dibahas di kode etik psikologi juga ada. Jadi apabila ada hal yang nanti saya lewati di materi ini, teman-teman bisa mengulang dengan membuka buku kode etik psikologi Indonesia. Nah, kemudian ini ada beberapa isu etis dalam konseling ya, yang banyak terjadi gitu ya. Nah, di antaranya ada penghargaan terhadap klien. Penghargaan yang seperti apa? Ini silakan teman ingat-ingat pertemuan kita di kelas. Saya membahas tahapan konseling dan tahap awalan konseling. Ya, tahap awalan konseling di situ jelas saya sampaikan tentang penghargaan terhadap klien yang datang. Ya, untuk di awal konseling. Nah, untuk di pertengahan dan selanjutnya sampai penutup ya penghargaan untuk klien diantaranya kita selalu menghargai apapun yang disampaikan oleh klien. Walaupun mungkin kita tidak percaya, walaupun kita mengatakan ada indikasi kebohongan dan sebagainya, di depan jangan kita tampilkan bahwa kita tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh klien. Lihatlah, berikan pertunjukan atau berikan ekspresi bahwa kita antusias dengan apa yang disampaikan klien,
Dan jangan lupa empati kita untuk klien. Ketika ekspresi klien sedih misalnya, kita ikut berempati sedih. Ketika ekspresi klien gembira, itu kita bisa mengikuti kegembiraan itu. Nah, itu adalah penghargaan terhadap klien. Kemudian yang kedua adalah batasan dalam hubungan klien dan konselor. Ya, ini juga sudah dibahas dalam buku Kode Etik Psikologi, di mana ketika kita berhubungan harus secara profesional. Yang tidak profesional seperti apa, silakan teman-teman buka di buku Kode Etik Psikologi. Kemudian ketiga, tanggung jawab konselor. Tanggung jawab konselor apa ya? Tentunya mendampingi klien dengan maksimal dan optimal dan mengedepankan kesejahteraan klien. Jangan sampai klien datang kepada kita malah lebih rusak, lebih parah, lebih sakit. Jangan. Tapi sembuhkanlah klien. Sejahterakanlah klien. Gitu ya. Dengan apa? Dengan kompetensi kita sebagai konselor ya harus memenuhi itu. Apabila kita tidak memiliki kompetensi yang cukup, ya sebaiknya gimana? Ya sebaiknya berikanlah nih rujukan saja kepada konselor yang kita anggap lebih mampu daripada kita. Ya, kemudian kita hentikan konseling itu kalau memang kita tidak mampu, atau ada dari sisi klien yang menurut kita tidak enak, tidak perlu kita lanjutkan, ya kita hentikan konseling itu. Tapi cara penghentiannya dengan bahasa yang sopan dan santun sesuai adat dan budaya setempat. Jangan sampai ketika kita menghentikan konseling dengan nada-nada yang tinggi, perkataan yang kasar, yang dimana malah akan melukai perasaan klien. Jangan dilakukan, gitu ya. Kemudian ada kewajiban hukum, ya. Apabila kita sedang menangani suatu klien, seorang klien, ya kita harus taat dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai keluar dari undang-undang hukum yang ada. Tentang promosi diri, gitu ya. Ini juga diatur dalam kode etik psikologi. Ketika kita mempromosikan diri kita, layanan kita, ya diusahakan bisa tepat sesuai dengan apa yang dimiliki kita. Ya. Janganlah kita melebih-lebihkan, bahkan membohongi. Contoh membohongi seperti apa, gitu ya. Misalnya kita sebagai seorang konselor hanya lulusan S1 ataupun S2, tapi ketika promosi, saya ini adalah seorang dokter, ahli dalam bidang konselor. Padahal kita belum pernah kuliah S3. Itu adalah salah satu hal promosi diri yang sangat negatif ya teman-teman. Tanggung jawab konselor itu mencakup diri klien, warga klien, kemudian lembaga tempat konselor bekerja atau bernaung, lembaga yang dirujuk, masyarakat, dan profesi dari klien ini sendiri. Ya maksudnya gimana ya, kita harus menjaga setiap kerahasiaan dari diri klien. Jangan sampai tetangganya tahu, teman-temannya tahu, tempat bekerjanya tahu, gitu ya, atau masyarakat umum tahu, gitu ya. Tahu apa? Tahu tentang masalah yang dialami oleh klien kita tentunya, gitu. Dengan kita menjaganya, ya. Kita boleh membuka rahasia klien, tapi ada tempatnya, ada tata caranya. Di mana ya kita bahas di slide selanjutnya. Kesejahteraan, tentunya kita harus mendahulukan kesejahteraan klien, gitu ya. Baru kesejahteraan kita sebagai konselor, supaya klien bisa percaya kepada kita, mereka bisa mempromosikan diri kita juga keluar kalau klien percaya kepada kita dan puas dengan pelayanan yang kita berikan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi, ya. Tentunya sudah saya sampaikan di kode etik dan di depan tadi bahwa kita harus memiliki kompetensi yang cukup sebagai seorang konselor. Apabila kita tidak memiliki kompetensi yang cukup sebagai seorang konselor, seperti hanya tidak memiliki kesadaran tentang batas-batas dan kompetensinya, tidak menggunakan diagnostika dan prosedur yang benar sesuai latihan, ya, tidak kemudian tidak memiliki keilmuan yang cukup, itu ya sebaiknya kita belajar dulu supaya bisa menjadi konselor yang baik. Ya, belajar di mana? Itu kalau masih ada kesempatan untuk kuliah, ya kuliah.
Kalau tidak ya kita bisa mengikuti berbagai seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah hubungan konselor dan klien. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa hubungan kita dengan klien kita harus hubungan yang profesional, hubungan yang hanya ingin membantu kesembuhan atau pemecahan masalah dari klien, tidak ada niatan lain selain itu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kerahasiaan yang perlu dipertimbangkan adalah kerahasiaan tentang tempat bekerja konselor dan klien yang dilayani, ataupun kerahasiaan yang tidak bisa dianggap mutlak, gitu ya, itu yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kerahasiaan itu juga bisa tidak mutlak, artinya juga bisa kita buka di tempat umum atau kita buka rahasia klien ini di suatu forum, itu boleh, tapi dengan alasan apa? Nah, kita bahas di slide berikut ini. Nah, ini nih kerahasiaan yang tidak bersifat mutlak karena apa? Yang pertama, kebutuhan untuk membuat catatan seperti rekam medis untuk kesehatan fisik. Contohnya penggambarannya seperti ini teman-teman. Apabila kita menjadi seorang konselor nih di rumah sakit, ya ini juga berkaitan dengan poin nomor 2 ya, tentang persyaratan dari supervisor konselor. Atau di suatu lembaga, kita harus membuat hasil konseling kita dengan klien kita. Hasil itu tidak kita simpan sendiri, tapi akan diperiksa oleh supervisor kita, akan diperiksa oleh atasan kita. Untuk apa? Untuk mengecek apakah yang kita kerjakan ini sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat, mereka akan memberikan saran-saran yang lebih tepat lagi untuk kita ketika menghandle klien. Itu ya. Supaya apa? Supaya lembaga itu tetap bisa terjaga dengan baik. Karena apa? Karena konselor-konselornya bisa mendampingi klien dengan maksimal. Ataupun juga bisa digunakan sebagai dokumen akreditasi. Makanya supervisor kita, atasan kita sebagai konselor juga bisa mengetahui itu. Gitu ya. Yang ketiga, kebutuhan untuk melindungi orang lain. Contohnya nih, apabila klien kita menceritakan kepada kita bahwa dalam waktu dekat dia berencana untuk menyakiti orang lain. Ya. Nah, kita kalau bisa menjangkau orang yang ingin mereka sakiti, ya kita harus menemuinya dan membocorkan rahasia klien yang dimana dia ingin menyakiti diri ke temannya atau keluarga itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa bersiap-siap, mereka bisa berhati-hati supaya tidak disakiti oleh klien kita. Gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang jalinan kerjasama dengan profesional lain. Yang adalah partisipasi dalam berbagai program latihan, konferensi, workshop, seminar. Ini kalau kita sedang mengikuti workshop atau pelatihan dan harus menggunakan data klien kita, boleh kita gunakan, tapi ingat harus ditutup nama, jenis kelamin, usia dan sebagainya. Identitasnya harus kita tutupi. Dan yang terakhir adalah kasus yang menuntut secara hukum. Artinya ketika kita diperlukan di pengadilan untuk berbicara kasus tentang klien kita, ya kita harus menceritakan secara detail apa yang kita temui selama konseling itu, gitu ya, supaya bisa membantu jaksa penuntut umum untuk menentukan tuntutannya, dan untuk hakim bisa kita ringankan untuk memutuskan vonisnya. Baik teman-teman, untuk materi yang pertama di pertemuan kali ini saya rasa cukup itu, ya. Tentang etika dalam konseling ini, sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman memahami kode etik psikologi akan lebih nyaman lagi ketika konseling, ya, karena etikanya kurang lebih sama dengan apapun yang ada di kode etik psikologi. Dan sebelum saya tutup di materi ini, untuk presensi teman-teman di materi kali ini, silahkan teman-teman menuliskan sebuah pantun bertemakan psikologi di kolom komentar video ini, ya. Pantun dituliskan, setelah pantun di bawah pantun dikasih dalam kurung itu ya nama dan NIM kalian. Kalau teman-teman tidak menuliskan pantun di situ, saya anggap tidak hadir dalam perkuliahan kali ini. Nah, kesempatan teman-teman untuk mengisi pantun itu sampai besok pagi pukul 8.00, gitu ya.
Mari kita tutup materi kita ini dengan doa penutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.